Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Saputra dari Prodi S1 Farmasi dengan NIM 2002004. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai sistem respirasi atau pernapasan. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai apa saja sih saluran pernapasan, kemudian mengenai inspirasi dan ekspirasi, mekanisme-mekanisme pernapasan, dan proses inspirasi atau pernapasan. Sebelum itu, apa sih itu pernapasan? Pernapasan adalah proses pergerakan udara masuk dan keluarnya dari paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan internal tubuh, terutama untuk memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Lalu sistem pernapasan itu atau sistem respirasi ini merupakan sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Kemudian, apa sih fungsi dari pernapasan? Fungsi pernapasan yang pertama yaitu untuk pertukaran gas antara atmosfer dan darah. Yang kedua untuk regulasi homeostatis pH tubuh. Yang ketiga untuk ekskresi air dan panas tubuh dan lain sebagainya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai materi sistem respirasi atau pernapasan ini, coba perhatikan pembahasan saya berikut ini. Baiklah, untuk saluran pernapasan yang pertama yaitu ada hidung. Hidung tersusun dari kawan hialin dan jaringan fibroareolar. Kulit bagian dalam hidung mengandung rambut-rambut halus atau disebut dengan fibriase. Bagian dalam rongga nasal atau hidung ini dilapisi oleh membran mukosa bersilia. Fungsi hidung menyaring partikel oleh rambut-rambut halus dan lapisan mukosa bersilia, melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk, mematikan kuman yang terdapat dalam selaput lendir mukosa. Dan juga hidung ini sebagai indera penciuman. Yang kedua yaitu ada faring. Faring merupakan tabung muskular berukuran 12,5 cm yang merentang dari bagian dasar tulang tengkorak sampai esofagus. Fungsinya yaitu untuk menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan menyediakan ruang dengung atau resonansi untuk suara percakapan. Faring terdapat 3 bagian, yaitu nasofaring di bagian belakang hidung, orofaring di bagian belakang mulut, dan laringofaring di belakang laring. Yang ketiga yaitu laring. Laring merupakan tabung pendek yang dikelilingi tulang rawan atau kartilago yang terletak di antara faring dan trakea. Fungsinya yaitu untuk menghasilkan suara sebagai tempat keluar masuk udara yang bertindak sebagai penghalang. Epiglotis merupakan kartilago yang terletak di ujung bagian pangkal laring. Kemudian ada kartilago toroid, yaitu merupakan kartilago yang terbesar di laring, yang merupakan jakun pada laki-laki. Yang keempat yaitu ada trakea atau pipa udara. Trakea merupakan tabung dengan panjang 10-12 cm dan berdiameter 2,5 cm dan terletak di atas permukaan anterior esofagus. Di dalam trakea ini terdapat 16-20 cincin kartilago berbentuk C sebagai penyusun trakea dan dihubungkan oleh jaringan ikat dan otot untuk memungkinkan ekspansi. Di bagian dalam saluran dilapisi oleh epitelium respiratorik yang berselia dan memiliki banyak goblet. Fungsinya yaitu saluran penghubung pernafasan bagian atas dan paru-paru. Sedangkan yang kelima yaitu adalah bronkus. Bronkus primer atau utama terbagi menjadi bronkus primer kanan dan kiri. Setiap bronkus primer bercabang 9-12 kali untuk membentuk bronki sekunder dan tersier dengan berdiameter lebih kecil. Bronki itu disebut dengan ekstrapulmonar sampai memasuki paru-paru. Setelah memasuki paru-paru, bronki tersebut disebut dengan intrapulmonar. Urutan percabangan bronkial ini adalah bronki, bronchiolus, bronchiolus terminal, bronchiolus respiratorik, ductus alveolar, dan alveoli. Kemudian yang keenam yaitu adalah alveolus. Alveolus ini berada di ujung percabangan bronkus yang disebut dengan alveolar sans atau alveolar Dutch. Setiap alveolus dikelilingi oleh pembuluh kapiler di mana tempat terjadinya difusi gas. Alveolus ini terdapat sekitar 300 juta di paru-paru.
Untuk saluran pernafasan yang terakhir yaitu ada paru-paru. Paru-paru terletak dalam rongga toraks. Paru-paru ini dibagi menjadi dua, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Fungsi dari paru-paru ini adalah tempat pertukarannya oksigen dan karbon dioksida. Pada paru-paru ini terdapat mediastinum atau ruang di dalam rongga dada antara kedua paru-paru. Paru-paru ini juga dibungkus oleh pembungkus yang disebut dengan pleura. Pleura ini dibagi menjadi dua, yaitu adalah pleura parietal dan pleura visceral. Pleura parietal adalah yang melapisi rongga toraks, sedangkan pleura visceral merupakan lapisan paru yang bersambung dengan pleura parietal. Materi selanjutnya yaitu mengenai inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi terdapat otot utama dan otot tambahan, di mana otot utamanya yaitu diafragma dan musculus intercosthalis externus, dan otot tambahannya yaitu ada musculus sternocleidomastoideus dan musculus calenus. Sedangkan ekspirasi yaitu terbagi menjadi dua, yaitu ekspirasi aktif yang melibatkan otot-otot ekspirasi seperti musculus internal interkostal dan musculus abdominalis. Sedangkan yang ekspirasi tenang tidak akan melibatkan otot-otot ekspirasi. Dalam sistem respirasi atau sistem pernafasan, terdapat dua mekanisme pernafasan, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Lalu, bagaimana mekanisme pernafasan dada dan perut? Baiklah, maka perhatikan gambar berikut ini. Baiklah, untuk pernafasan dada, bagaimana inspirasi dan ekspirasinya? Untuk yang inspirasinya, kita lihat pada gambar, yaitu di mana saat kita menghirup, udara yang masuk akan membuat musculus intercosthalis berkontraksi. Berkontraksinya ini akan membuat tulang rusuk terangkat. Terangkatnya tulang rusuk, rongga dada akan membesar dan paru-paru mengembang. Paru-paru yang mengembang ini akan membuat tekanan udara dalam rongga paru-paru ini rendah sedangkan di luarnya tinggi. Hal ini akan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru. Sedangkan ekspirasinya yaitu musculus intercosthalis berelaksasi yang membuat tulang rusuk turun, kemudian rongga dada menyempit dan paru-paru pun mengecil, sehingga tekanan udara rongga paru-paru itu tinggi dan di luarnya rendah, yang akan mengakibatkan udara keluar dari paru-paru. Sedangkan pernafasan perut, bagaimana inspirasi dan ekspirasinya? Perhatikan pada gambar, inspirasi pada pernafasan perut, yaitu saat kita menghirup udara itu masuk, membuat otot diafragma berkontraksi. Berkontraksinya ini membuat diafragma itu menjadi datar, sehingga rongga dada dan paru-paru pun mengembang. Mengembangnya rongga dada dan paru-paru ini membuat tekanan udara rongga paru-paru ini rendah, sehingga udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan ekspirasinya yaitu otot diafragma itu berelaksasi yang membuat diafragma itu melekung. Rongga dada dan paru-paru pun mengecil, tekanan udara rongga paru-paru itu membesar atau tinggi. Kemudian, udara keluar dari paru-paru. Baiklah, untuk materi selanjutnya mengenai proses respirasi. Proses respirasi terdapat 3, yaitu ventilasi paru, difusi oksigen dan karbon dioksida, dan transport oksigen dan karbon dioksida. Ventilasi paru adalah masuknya udara dari atmosfer atau luar tubuh ke dalam alveoli, ataupun sebaliknya, melalui sistem pernafasan atau jumlah udara atau gas yang mengadakan pertukaran dalam alveoli setiap menit. Ventilasi paru dipengaruhi oleh yang pertama adalah potensi jalan nafas, posisi tubuh, volume paru. Yang kedua,
yaitu difusi. Difusi adalah peristiwa perpindahan molekul dari suatu daerah yang tinggi konsentrasinya ke daerah konsentrasi yang lebih rendah. Perpindahan gas karbon atau O2 antara alveoli dan kapiler paru untuk berikatan dengan Hb atau hemoglobin, serta dari kapiler ke jaringan dan sebaliknya untuk karbon dioksida atau CO2. Difusi ini merupakan peristiwa pasif yang tidak butuh energi ekstra. Difusi karbon dioksida lebih cepat daripada oksigen karena karbon dioksida lebih mudah larut. Yang ketiga yaitu transport oksigen dan karbon dioksida. Plasma darah tidak dapat mentransport cukup oksigen atau karbon dioksida untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, sehingga fungsi ini dilakukan oleh sel darah merah. Sel darah merah mengambil karbon dioksida dan oksigen dari plasma, maka secara kontinu gas berdifusi ke darah. Baiklah, dari ketiga penjelasan tadi, bagaimana mekanisme ketiganya untuk melakukan proses respirasi? Untuk mengetahuinya, perhatikan gambar berikut ini. Baiklah, untuk gambar pertama yaitu ventilasi paru. Bagaimana mekanisme inspirasi dan ekspirasinya? Untuk mekanisme inspirasinya, yaitu jika terjadi kontraksi diafragma dan interkotalis eksternal akan membuat volume intertoraksnya menjadi tinggi. Tingginya volume ini akan membuat intraplureal pressure-nya menjadi rendah atau negatif dan membuat paru ekspansi mengembang. Mengembangnya paru ekspansi ini akan membuat intraplureal pressure-nya menjadi lebih negatif yang mengakibatkan udara mengalir ke dalam paru-paru. Kemudian untuk ekspirasinya merupakan kebalikan dari inspirasi, di mana terjadinya relaksasi diafragma yang akan membuat volume intertoraksnya menjadi rendah dan intralunar pressure-nya menjadi tinggi, yang akan membuat udara keluar dari paru-paru. Baiklah, perhatikan gambar kedua ini. Ini merupakan gambar dari difusi karbon dioksida dan oksigen. Pada difusi ini dijelaskan bahwa dia merupakan tempat pertukaran oksigen di dua tempat, yaitu ada alveolus dan jaringan sel. Baiklah, untuk mekanisme difusi oksigen dan karbon dioksida pada alveolus dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri. Nah, pada gambar itu kita lihat bahwa oksigen akan masuk ke sel darah merah dan berikatan dengan hemoglobin. Ikatan ini akan membentuk oksihemoglobin. Sedangkan HCO3-nya akan bereaksi dengan H+ yang ada di dalamnya, akan membentuk asam karbonat dan hasil sampingannya yaitu karbon dioksida dan air. Nah, asam karbonat ini akan membuat karbon dioksida itu dikeluarkan dari alveoli. Sedangkan pada jaringan sel dapat kita lihat bahwa CO2 tadi, hasil metabolisme tadi, akan diangkut atau dimasukkan ke dalam eritrosit. Nah, lalu kemudian karbon dioksida ini akan berikatan dengan air, membentuk asam karbonat yaitu H2CO3. Kemudian akan segera dihidrolisis menjadi H+ dan HCO3-. Baiklah, untuk gambar ketiga dapat kita perhatikan, ini merupakan gambar dari mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada transport oksigen dan karbon dioksida. Nah, dapat kita lihat di gambar sebelah kiri yang terjadi pada jaringan tubuh kiri, di mana karbon dioksida yang diproduksi itu akan masuk ke dalam sel darah merah atau eritrosit yang akan berikatan dengan air atau H2O. Nah, ikatan tersebut akan membentuk karbon dioksida yaitu H2CO3. Nah, karbon dioksida ini akan dihidrolisis langsung menjadi HCO3- ditambah H+. Kemudian, hasil dari jaringan tubuh kiri yaitu HCO3- akan dikirimkan ke paru-paru dalam bagian kanan, di mana HCO3-nya akan dimasukkan lagi ke dalam sel darah merah. Di dalam sel darah merah ini, HCO3-nya akan berikatan dengan H+, akan menjadi
asam karbonat yaitu H2CO3 dan hasil sampingannya yaitu H2O atau air dan karbon dioksida atau CO2. Nah, asam karbonat ini akan mengeluarkan karbon dioksidanya melalui alveolus atau alveoli. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sistem pernapasan atau sistem respirasi ini. Apabila ada kekurangan dalam materi maupun pengajaran atau dalam bahasa, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.